الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia kegiatan Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang pertama menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wa syamakum taqabbal ya karim minal aidil wal aidin. Ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين ويرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد القهار المتعالي الجبار الكريم الرؤوف الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تزيل لنا بها الأعمار وتزيل بها عنا جميع الأسقام والأخطار، وتدر بها علينا رزق المدرار، وتقضي لنا بها جميع الأوطار، وتشفع فينا عندك في دار الدنيا
ودار القرار برحمتك يا غفار يا قهار وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara hadirin jamaah sholat Idul Fitri Musalla Nur Maryam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, pagi ini, mestinya kita patut bersedih karena kita telah berpisah dengan Ramadan Karim. Ramadan penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh dengan pembebasan Allah terhadap hamba-hambanya yang awalnya berstatus masuk neraka, kemudian tidak lagi berstatus demikian, dan lalu dimuliakan sebagai penduduk surga. Bulan yang diam saja dicatat sebagai tasbih, dan tasbihnya, salat ibadah sunatnya dicatat sebagai amal ibadah wajib, dan amal ibadah wajibnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa boleh buat, itu sudah takdir dan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kita tidak akan hanya ibadah saat Ramadan, tapi kita akan terus dan terus sampai akhir hayat kita akan beribadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sebagai sumber utama keberkahan dalam hidup. Pertama, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Jangan kita hanya di Ramadan saja begitu semangat dan antusias membaca Al-Quran, tapi setelah bulan Ramadan kita katakan selamat tinggal kepada Al-Quran. Tidak demikian. Quran merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya yang tersisa dan terpelihara hingga saat ini, sebuah penghormatan dan pemuliaan dari Allah untuk kita sebagai umat begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hidup kita gelisah, hidup kita susah, hidup kita banyak masalah, maka tanyakan kepada diri kita, sudah berapa lama kita tidak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah solusi untuk segala problematika kehidupan kita di dunia dan untuk kelak di akhirat. Quran akan menjadi membawa keberkahan dalam hidup di dunia ini. Maka jangan sekali-kali jauh dari Al-Quran. Tidak hanya di Ramadan kita semangat baca Al-Quran. Setelah Al-Quran tiap hari, walaupun hanya 1 lembar atau bahkan 1 baris kalau tidak mampu, kita berkomitmen pada diri kita sendiri untuk selalu dan selalu istiqomah secara kontinu untuk terus dan terus membaca Al-Quran. Itu yang pertama, sumber keberkahan dalam hidup. Kemudian yang kedua, mujalasatul ulama, sering kumpul dengan ulama, sering ikut majelisnya para ulama, majelis taklim, majelis tadzkir, majelis pengajian. Orang yang jauh dari ulama akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 hal. Kata baginda Nabi, sayati ala ummati zaman yuhiruna ala anil ulama. Suatu saat akan datang masa di mana umatku menjauh dari ulama. Fasayat tadiyahullah bisalasati asya, maka Allah akan mengujinya dengan 3 hal. 1, yarfa'ul barakata an kasbihim, keberkahan dalam rezekinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman akhir banyak orang gajinya sudah UMR, di garasi mobilnya sudah terparkir, rumahnya sudah terparkir mobil,
ekonominya sudah cukup, tapi sahabatnya luar biasa. Seperti orang belum makan beberapa hari. Kenapa? Karena keberkahan dalam rezekinya diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena jauh dari ulama. Bukan karena ganti presiden, bukan karena pemimpin, tapi karena jauh dari ulama. Hatinya kosong dan keimanan yang sejati, maka enak pun terasa seperti tidak enak. Kenapa? Jauh dari ulama. Itu yang pertama. Keberkahan dalam hidupnya ternyata terdapat. Yang kedua, akan diberikan pemimpin yang baik. Sayusalutullahu imaman, pemimpin yang tidak lagi berpihak kepada rakyat, pemimpin yang tidak lagi mementingkan kita sebagai rakyatnya untuk mengenyangkan perut sendiri, untuk memakmurkan diri dan keluarganya maksimal dengan partainya. Penyebabnya bukan salah hidup pemimpin, bukan salah sistem demokrasinya, bukan. Kata begini Nabi, karena jauh dari ulama. Kemudian yang ketiga, na'udzubillah, akan mati tidak membawa iman. Mudah-mudahan kita disebut selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita komitmen juga setelah kita ingin istiqomah membaca Al-Quran, kita datang ke ustaz-ustaz untuk ngaji kitab, untuk menjadi pemberi nasihat kita, atau kita akan hadir di majelis ulama. Karena jauh dari ulama berarti para bahaya ada di sini kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan ini yang menjadi topik utama dalam khutbah kami adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang begitu ekstrim, ulama mengatakannya anishkurli walidain. Bagaimana Allah melompat jauh, berterima kasihlah kalian semua kepadaku walidain, dan kepada kedua orang tuamu. Tidak melalui malaikat, tidak melalui nabi, tidak melalui ulama. Allah dari Allah langsung turun kepada kedua orang tua. Berterima kasihlah kepadaku dan kemudian kepada kedua orang tua. Kemudian hadis Nabi sering kita dengar, sering juga kita abaikan. Apa itu? Ridho Allah, ridho walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Bersyukurullah bisuktil walidain, dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Ada seorang ulama yang mengatakan, saya tahu kapan Allah senyum kepada saya tahu kapan Allah bahagia kepada saya tahu Allah ridho kepada saya. Kapan Yai, kapan Ustaz? Ketika aku telah berhasil membuat orang tuaku tersenyum, maka saat itu saya yakin Allah pun tersenyum kepadaku. Ketika aku telah membuat orang tuaku bahagia, maka saya yakin Allah ketika itu dapat melihatku dengan bahagia dan ridho kepada-Nya. Begitu pun sebaliknya. Aku juga tahu kapan Allah berkat kepada saya. Kapan Ustaz, kapan Kiai? Ketika orang tuaku lagi marah kepadaku, ketika orang tuaku lagi murka kepadaku, lagi benci, lagi morak-morik kepadaku, maka saya sangat takut. Karena Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, pemberi rezeki dan pemberi nafas kehidupanku, telah marah kepadaku. Dari mana? Karena kedua orang tuaku marah kepadaku. Ini hadis luar biasa. Kita sungguh, orang tua itu merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ilzam ridlaihima, patuhilah kedua orang tuamu, niscaya hidupmu akan berubah. Man asbaha
murdiyan li wa musqitan liwalidayhi wa ana abdu syahid. Kata baginda Nabi dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan barang siapa pagi-pagi orang itu melakukan sesuatu hal yang membuat aku rindu dengan ibadah tahajudnya, dengan ibadah subuhnya, berjamaah dengan baca Al-Qur'annya, tapi pada saat itu juga dia telah membuat murka kepada orang tuanya, membuat marah kepada kedua orang tuanya, maka ketahuilah aku kepada dia tidak ridho, tapi aku murka marah kepada orang tersebut. Waman asbah musbitan li murdiyan liwalidayhi fa'ana burodi. Begitu sebaliknya, ketika mungkin subuhnya tidak terjaga, tahajudnya lalai, Qur'annya ditinggalkan, tapi karena demi merawat orang tua, karena demi mencari keridhaan dan kebahagiaan kedua orang tua, maka kata Allah fa'ana burodi, orang yang lalai tahajudnya karena merawat orang yang lalai subuhnya, bahkan sekalipun lalai tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi wirid-wirid, tapi demi merawat kedua orang tua, apa kata Allah? Ma'ana al-Qur'an, saya ridho, saya bahagia, saya akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Begitu istimewa kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya kita lalai akan hal tersebut. Satu tetes air mata kita buat orang tua menangis, maka seumur hidup kita akan berenang di dalam kesusahan kalau kita tidak segera bertobat meminta ampun kepada kedua orang tua kita. Momen hari raya hendaknya kita menjadikan momen evaluasi, memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua, yang itu menjamin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat Id, kalau orang tua masih ada, bersimpulah di depannya, salamilah, kedua tangannya mintalah ridhonya, mintalah ampunnya. Tidak hanya cukup telepon, tidak hanya cukup transfer, tapi datangilah orang tua tersebut, datangilah bapak ibu kalian, mintalah ridhonya, karena itu sumber berkahan sepanjang hidup kalian. Sepanjang hidupmu, keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kedua orang tua kita telah tiada, maka segera datangi pusaranya, datangi kuburannya, bacalah Fatihah, bacalah Yasin, bacalah Tahlil, karena dengan begitu orang tua kita akan sangatlah bahagia. Tidak cukup dikirim Fatihah dari kejauhan, karena kedatangan kita diketahui oleh mereka yang ada di dalam kubur. Tidak cukup kita hanya membaca doa-doa dari kejauhan, mendatangi makamnya, mendatangi kuburannya. Sebelum kita baca apapun, mereka sudah bahagia dengan itu. Maka dari itu, ayo, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, rawatlah kedua orang tua, muliakanlah beliau berdua, sampai di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uff saja, tidak boleh kita berkata kepada kedua orang tua, apalagi lebih dari kata uff. Sungguh celakalah mereka yang telah menyakiti kedua orang tua, dan sungguh mulianya mereka yang telah memuliakan kedua orang tua. Cukup kiranya banyak kisah Uwais Al-Qarni menjadi wali, sampai Nabi minta untuk didoakan umatnya memberikan syafaat besok di akhirat. Kenapa Uwais Al-Qarni? Karena Uwais Al-Qarni begitu hebat, begitu istimewa di dalam memuliakan kedua orang tua, khususnya kalau muslim. Mudah-mudahan kita diberitahu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang berkah hidupnya, menjadi mulia, menjadi sukses hidupnya di dunia dan akhirat. Tentu kita berkomitmen untuk memuliakan kedua orang tua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.
Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah, amal ibadah di Ramadan diterima oleh Allah. Setelah Ramadan kita tidak lepas, tapi terus dan terus bisa membaca Al-Quran, bisa dekat dengan ulama, dan bisa menjaga kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-'ayati dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد واجعلنا من ثياب أمته ومن أهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد ما اتصلت عين بالنور وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الولاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار وبجنة وجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. Ya, para bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Alhamdulillah
sudah berjalan dengan lancar. Sekali lagi mudah-mudahan di pagi hari yang fitri ini kita semua merasa bahagia sekali karena sudah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Untuk bapak sama ibu kalau bisa bersalaman bentar gitu ya. Di musola monggo kita berjalan tangan saling berharap ya ibu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma Hey.